Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana Darmawan, NIM 530141912, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan hasil simulasi kerja praktik kami yang berjudul generator AC 3 fasa. Saya sendiri sebagai ketua Bagas Maulana Darmawan dan rekan saya Ana Herunisa, NIM 53014141901. Saya Mary Wiji Utami dengan NIM 53014190005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Zakwan, NIM 53014190016. Simulasi generator AC 3 fasa ini memiliki tujuan yang pertama, mengetahui perubahan besaran arus dan tegangan dalam hubungan bintang. Untuk yang kedua, mengetahui perubahan tegangan terhadap beban yang seimbang. Hubungan bintang sendiri pada generator AC 3 fasa ini berprinsip ujung yang sejenis dihubungkan. Untuk persamaan tegangan itu VL atau tegangan lilitan sama dengan akar 3 dikali tegangan fasa. Untuk persamaan arus itu sama dengan arus lilitan sama dengan arus fasa. Sistem kelistrikan 3 fasa ini merupakan sistem kelistrikan arus bolak-balik atau AC alternating current yang dihasilkan oleh generator listrik 3 fasa dengan standar frekuensi yang dihasilkan 50 Hz maupun 60 Hz. Namun di Indonesia biasanya menggunakan 50 Hz. Pada umumnya sistem 3 fasa ini menggunakan sistem 3 tegangan seimbang yang sama besarnya, dengan berbeda fasa antara tegangan fasa yang satu dengan fasa yang lain sebesar 120 derajat. Jika listrik 3 fasa dengan 4 kW yang dihasilkan oleh generator, maka generator tersebut umumnya kumparan saklar dihubungkan secara bintang. Sistem 4 kW yang dimaksud adalah untuk menciptakan 3 buah pas dengan satu titik netral. Jika tegangan antar pas yang dihasilkan oleh generator sebesar 380 volt, maka secara otomatis tegangan pas ke netral sebesar 220 volt. Untuk output generator listrik 3 fas dengan hubungan bintang memiliki output yang bisa langsung digunakan oleh konsumen, sebab output sudah sesuai standar tegangan yang ada di Indonesia dan sudah menghasilkan titik netral. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja generator 3 fasa. Prinsip dasar dari arus bolak-balik menggunakan hukum Faraday yang menyatakan bahwa sebatang penghantar diletakkan pada medan magnet yang berubah-ubah, maka penghantar tersebut akan terbentuk menjadi gerak listrik. Besar tegangan pada generator tergantung pada kecepatan putaran, jumlah kawat pada kumparan yang membentuk flux, banyaknya flux magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet, dan yang terakhir ada konstruksi generator. Generator arus bolak-balik terdiri dari 2 bagian utama, yaitu startor dan rotor. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk merangkai generator 3 fasa. Yang pertama ini ada genset. Di samping genset ada MCB. Setelah itu ada kapasitor. Di bawah kapasitor ada lampu. Di samping lampu ada RPM sama regulator. Di samping regulator ada ampere meter, frekuensi meter, dan sama voltmeter. Di bawah itu ada 3 lampu indikator. Terus di bawahnya lagi ada push button, dan yang terakhir ada motor. dan ini adalah generator AC 3 fasa yang berfungsi untuk mengalirkan sumber tegangan ke rangkaian. Nah, ini adalah gambar generator yang kita operasikan, dan ini adalah alat yang digunakan untuk menaikkan kecepatan generator, yaitu kita atur sebesar 1500 rpm. Dan setelah itu kita atur regulator sebesar 60 volt. Setelah kita atur regulator, selanjutnya kita atur dan menyalakan MCB yang disambungkan ke kapasitor. Lalu nyalakan juga MCB yang tersambung pada lampu, dan lampu akan menyala sesuai dengan MCB yang kita nyalakan.
Nah, ini adalah MCB yang pertama, MCB yang kedua, MCB yang ketiga, dan MCB yang keempat. Setelah lampu menyala, lihat hasil pengukuran. Lihat hasil pengukuran dan tegangan mulai dari arus 0 ke pas, ampere meter yang terhubung dengan beban, dan lalu lihat hasil dari arus dan tegangan pada eksitasi. Nah, dan setelah itu, setelah semuanya terukur, lalu kita menggunakan beban yang seimbang, yaitu adalah motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa ini yang tersambung pada push button, yang dimana push button tersebut tersambung pada ampere meter, dan juga lihat hasil pengukuran yang telah disimulasikan. Selanjutnya di sini saya Muhammad Ahmad Zakwan. Saya akan membahas tentang analisis dan pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan berdasarkan data pengukuran yang telah kami catat. Dari hasil praktikum generator AC 3 fase yang kami lakukan dapat dianalisa sebagai berikut. Yang pertama, pada saat generator beban akselerasi untuk beban R dan L terjadi penurunan tegangan setiap ada penambahan beban itu. Namun, arus yang mengalir akan semakin naik. Ini terjadi karena generator mensuplai lebih banyak beban, namun RPM-nya tidak ditambah, sehingga akan terjadi drop tegangan karena beban yang terlalu banyak. Yang kedua, pada saat generator beban deselerasi untuk beban R dan L terjadi penaikan tegangan saat beban dikurangi. Namun, arus yang mengalir akan semakin turun. Ini karena semakin sedikit beban yang disuplai generator. Yang ketiga, pada saat generator beban akselerasi untuk beban C, maka terjadi penaikan tegangan saat beban ditambah dan arus juga akan ikut naik. Ini karena sifat dari kapasitor tersebut, yaitu dapat memperbaiki koski yang ada sehingga tegangan dan arus akan semakin naik. Yang keempat, pada saat generator beban deselerasi untuk beban C, maka terjadi penurunan tegangan dan arus setiap beban dikurangi. Ini karena kapasitor tidak memperbaiki koski lagi dan tidak memperbaiki daya yang ada. Selanjutnya, dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah melakukan percobaan, generator diberi beban tipe R dan L akan terjadi kenaikan dan penurunan tegangan sesuai dengan banyaknya pembebanan. Namun, ketika generator mensuplai beban tipe C, daya suplai generator yang dibutuhkan lebih sedikit karena sifat kapasitor yang dapat memperbaiki faktor daya. Ya, sekian hasil dari video pembelajaran yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.